Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Apa kabar yang ada di rumah? Semoga kita selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak dan halal tentunya ya. Jangan lupa ngopi ya, karena kopi itu membuat kita santuy ya, sehat. Kita masuk ke topik ya yang insya Allah ini terakhir teman-teman dalam materi perkuliahan kewirausahaan. Kita bahas rencana bisnis ya. Dari sekian banyak materi yang sudah teman-teman rekan-rekan pelajari mulai dari awal sampai pada tahap ini, diharapkan rekan-rekan semua bisa membuat rencana bisnis dalam bentuk tulisan atau yang lebih dikenal dengan business plan ya. Ada tujuan pembelajaran kita itu cuma satu saja, mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Jadi bisnis plan itu jangan dipikir ribet, jangan dipikir ruwet ya, karena sebenarnya tidak perlu tebal dan tidak perlu banyak, yang penting isinya jelas dan langsung ya, langsung kepada tujuan ya, apa yang teman-teman inginkan. Jelaskan aspek-aspek yang paling penting dalam pembuatan bisnis plan. Jadi pertimbangan pembuatan rencana bisnis, yang pertama ada risiko bisnis, yang kedua kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis, yang ketiga pembaca rencana bisnis, yang keempat langkah awal menjadi seorang wirausaha, yang kelima alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Jadi dalam membuat rencana bisnis ya, kita harus tahu dulu apa itu rencana bisnis. Business plan itu adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis, mencakup informasi status saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis baru tersebut. Jadi ada saat ini dibuat, tapi isinya masa depan. Nah, seperti itu kira-kira rekan-rekan semua. Jadi proses kewirausahaan ini saya memakai menganut Timon's model ya. Ada peluang, ada sumber daya, ada tim, menjadi sebuah bisnis di tengah ya, fits and gaps ya. Jadi sustainability itu untuk lingkungan, komunitas dan masyarakat. Ya. Rencana bisnis sama dengan situasional ya. Rencana bisnis akan cepat menjadi usang. Entrepreneur harus bisa bertindak cepat, tetapi juga harus sabar dan uleg. Rencana bisnis yang baik ada beberapa yang mau saya sampaikan di sini ya. Satu, dia singkat dan padat, tidak perlu panjang-panjang, singkat, padat dan jelas pada tujuan. Terus terorganisir, rapi dengan penampilan menarik ya. Buatlah semenarik mungkin ya, dengan penuh warna ya, bebas berkreasi tetapi isinya jelas ya. Rencana yang menjanjikan, masuk akal, hindari melebih-lebihkan proyeksi, kemukakan risiko-risiko bisnis yang signifikan, tim terpercaya dan efektif, fokus, target pasarnya apa, realistik, spesifik. Itu sudah saya jelaskan, itu tips ya dalam membuat rencana bisnis yang baik. Hal mendasarnya apa? Awali dengan ide bisnis. Ide bisnis sebagai jawaban apa yang akan teman-teman dan rekan-rekan buat. Anda adalah orang yang tepat. Cara menghasilkan keuntungan, siapa pembeli produk Anda, dana untuk memulai bisnis. Jadi alur kasnya itu harus jelas. Jadi profit dalam membuat dalam bisnis plan itu harus masuk akal, bukan untung besar ya, tapi untung yang masuk akal ya. Bagian utama ya, konsepnya harus jelas, pasarnya, rancangan keuangannya seperti apa ya. Komponen rancangan bisnis ini penting ya. Yang pertama harus punya ringkasan eksekutif. Cukup satu halaman jelaskan, tapi sudah bisa membahas satu proposal ya. Deskripsi bisnis seperti apa? Strategi pemasaran seperti apa? Analisis persaingan seperti apa? Jelaskan. Rencana desain dan pengembangan, rencana operasi dan manajemen, analisis rencana keuangan. Semua itu sudah mencakup dalam suatu bisnis plan yang utuh. Jadi jangan ada yang miss dari apa yang saya sebutkan tadi, karena semua aspek-aspek dalam pembuatan bisnis plan yang penting-penting itu tidak boleh miss ya.
ada aspek pemasaran, ada aspek finansial, aspek SDM, dan aspek organisasi, dan lain-lain sebagainya. Rencana bisnis yang baik, penampilannya itu rapi dan menarik. Panjang halaman tak usah panjang-panjang, tidak usah tebal-tebal, 10 sampai 20 halaman saja. Halaman muka dan judul, ringkasan, daftar isi, dan lain-lain. Jadi rekan-rekan semua, dari apa yang sudah saya jabarkan sedari awal, materi-materi tentang kewirausahaan, harapannya adalah supaya teman-teman punya semangat, punya motivasi untuk mau memulai usaha bagi yang punya keinginan, dan setidaknya paham tentang bagaimana ilmu kewirausahaan, bagaimana orang berbisnis, dan bisa dalam praktek teman-teman minimal bisa membuat sebuah bisnis plan untuk mengetahui sejauh mana pengalaman atau pemahaman teman-teman tentang materi kewirausahaan ini. Saya rasa cukup untuk pertemuan materi rencana bisnis atau bisnis plan. Jika ada pertanyaan silakan langsung di kolom chat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.